Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proposal yang kami beri judul Pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran bahasa Arab pada mahasiswa Yan Kudus, Prodi PBA. Yang melatar belakangi kami dalam pemilihan judul ini yaitu kami melihat kondisi pembelajaran bahasa Arab selama masa pandemi yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas pada lingkungan kampus. Setelah adanya pandemi merubah semua tatanan kehidupan, termasuk dari pendidikan ini, menjadi belajar di rumah saja. Otomatis semua yang dilakukan berhubungan dengan internet. Nah, pasti setiap pembelajaran memiliki strategi pembelajarannya masing-masing, tanpa terkecuali dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah bagaimanakah pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimanakah strategi pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi yang kita dalami adalah strategi pembelajarannya. Oke, cukup untuk alasan kami kenapa memilih judul ini. Nanti akan dilanjutkan mengenai kajian teori dan metodologi yang kita gunakan dalam proposal kali ini. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian teori. Definisi pembelajaran. Menurut Meike dan Newman, belajar merupakan segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, tersusun secara terprogram dan terdesain instruksional yang mengolah tahapan interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan dengan sumber belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi siswa dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar serta bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Menurut Saifuddin dan Idham, pembelajaran melibatkan sejumlah komponen dalam kegiatannya. Komponen-komponen tersebut bertujuan untuk mencapai suatu standar akhir yang diinginkan, yaitu kompetensi minimal yang seharusnya dimiliki oleh seorang lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi tersebut diatur dalam suatu standar isi, yakni memuat sejumlah materi minimal yang harus dikuasai oleh seorang murid. Yang selanjutnya ada pembelajaran online. Pengertian pembelajaran online atau e-learning menurut Nuni merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning sendiri mempunyai karakteristik yaitu interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan. Penerapan pembelajaran online dilakukan melalui beberapa macam media online. Media tersebut digunakan dengan tujuan agar materi dapat tersampaikan kepada siswa. Nah, macam-macam media pembelajaran online yang digunakan yakni ada WA Group,
Aplikasi WA merupakan salah satu media komunikasi yang dalam penggunaannya harus melalui install terlebih dahulu pada smartphone. Berfungsi sebagai alat komunikasi berupa chat dengan mengirimkan pesan, baik itu pesan teks, gambar, video, maupun telepon. Penggunaan WhatsApp membutuhkan paket data dalam kartu telepon pemilik smartphone. Nah, salah satu manfaat dari penggunaan aplikasi WA yakni dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fitur voice note. Pada kegiatan ini, siswa dan guru dapat bergabung dalam satu grup tertentu dalam aplikasi WA. Pembelajaran jarak jauh dapat terjadi apabila guru tidak bisa mengajar secara langsung, yakni dengan guru membagikan materi kepada siswa melalui fitur grup tersebut atau hanya sekedar memberikan pengumuman atau pemberitahuan. Selain dengan voice note, guru juga dapat membagikan materi berupa teks Microsoft Word atau PDF, foto maupun video. Pada pembelajaran jarak jauh ini, seorang guru harus bisa membuat suatu inovasi baru dalam menyusun materi supaya menarik, yang kemudian akan dikirim kepada siswa. Yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom dapat digunakan pada beberapa perangkat seperti smartphone dan laptop yang disambungkan dengan koneksi internet. Teknologi ini memiliki kemampuan dalam penggunaannya dengan metode pembelajaran secara e-learning atau online. Semua siswa yang menerapkan pembelajaran ini memperoleh kesempatan yang sama sebagai sarana belajar bersama dan menerima serta membaca materi yang tertera di dalam Google Classroom. Kemudian mengirimkan tugas dari jarak jauh sehingga dapat menampilkan penilaian tugas tersebut secara keterbukaan. Yang terakhir ada Google Form. Google Form sendiri merupakan sebuah aplikasi berupa template formulir atau lembar kerja yang bisa digunakan secara mandiri maupun bersama-sama, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Aplikasi tersebut bekerja pada penyimpanan umum pada Google Drive yang diikuti aplikasi lainnya. Pemakaian aplikasi Google Form harus memiliki akun Google sebagai syarat dalam pembuatan form tersebut. Nah, adapun tahapan dari pembuatan soal evaluasi dengan lembar kerja Google Form yakni membuka lembar kerja, mapping out lembar kerja, yang ketiga ada pengisian lembar kerja, yang keempat kolaborasi, dan yang terakhir ada uji coba kuesioner. Nah, dalam pembelajaran online pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran online. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating antara pendidik dan siswa yang dapat berkomunikasi dengan mudah melalui internet kapan saja dan tidak dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, pendidik dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Dapat mengulas bahan ajar setiap saat apabila diperlukan dan bahan ajar dapat disimpan pada komputer atau alat elektronik lain. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu kurangnya interaksi langsung antara pendidik dengan siswa maupun antar siswa yang dapat memperlambat terbentuknya nilai moral dalam proses belajar mengajar. Cenderung mengabaikan aspek sosial dan mendorong tumbuhnya aspek komersial. Yang ketiga, ada proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang kelima, guru dituntut menguasai teknik pembelajaran ICT. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga yang mengetahui dan mempunyai keterampilan dalam menguasai internet.
Pembelajaran online yang diterapkan pada mahasiswa PBA IAIN Kudus 2018 ini menggunakan media WA Group, Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan Google Form. Media tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mentransfer materi kepada siswa agar materi pelajaran dapat tersampaikan dengan baik pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Darmansyah merupakan suatu tindakan pengorganisasian isi pelajaran, menyampaikan isi pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan pendidik dalam mendorong tercapainya proses kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi mengenai rangkaian kegiatan yang disusun sedemikian rupa guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat dua hal yang perlu dicermati mengenai definisi strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menggunakan metode belajar dan kegiatan memanfaatkan sumber daya tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi yang disusun guna meraih suatu tujuan. Penyusunan strategi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penyusunannya, yang berisi tahap-tahap pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar, dan sumber belajar ditujukan agar tercapainya suatu tujuan. Menurut Nurdiansyah, terdapat strategi dan ciri-ciri pengajaran dalam menghadapi modalitas belajar siswa. Strategi pembelajaran ini menghadapi belajar siswa secara visual. Yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting. Yang ketiga, dirangsang untuk membaca buku-buku ilustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia. Dan yang terakhir, mendorong anak mengilustrasikan imajinasinya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan yang menggunakan metode tertentu, di mana tindakan tersebut kemudian diterapkan pada proses pembelajaran oleh pendidik kepada siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran, substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seseorang guru agar peserta didik yang ia ajari materi tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa asing, bahasa Arab adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seseorang guru agar peserta didik yang ia ajari melakukan kegiatan belajar dengan baik sehingga kondusif untuk mencapai tujuan belajar bahasa asing. Keterampilan berbahasa Arab. Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa Arab, sehingga memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi 4 aspek, yaitu 1. Kemahiran menyimak. Kemahiran menyimak sebagai kemahiran berbahasa yang sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain atau pembicara. Yang kedua yaitu kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan kemahiran berbahasa yang sifatnya reseptif, menerima informasi dari orang lain atau penulis dalam bentuk tulisan. Membaca juga merupakan perubahan wujud tulisan menjadi wujud makna.
Yang ketiga yaitu kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan kemahiran bahasa yang sifatnya menghasilkan informasi atau memberikan informasi kepada orang lain atau memberikan informasi kepada orang lain dalam membaca. Menulis merupakan perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud tulisan. Yang terakhir yaitu kemahiran berbicara. Kemahiran berbicara sifatnya produktif, menghasilkan atau menyampaikan informasi kepada orang lain atau penyimak dalam bentuk bunyi, bahasa, atau tuturan. Merupakan proses perubahan wujud bunyi menjadi wujud tuturan. Pada bab ketiga yaitu menjelaskan metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna menampung data informasi mengenai suatu dorongan atau desakan yang harus diselesaikan, mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhi dan kesulitan yang dilalui pada masa pandemi COVID-19. Informasi ini yaitu bertujuan untuk mencapai strategi dalam pembelajaran mahasiswa pendidikan PBA IAIN Kudus angkatan 2018. Berdasarkan penjabaran dari data kualitatif, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti antara lain: 1. Memperoleh penjelasan mengenai pembelajaran online yang dilakukan pada mahasiswa PBA IAIN Kudus angkatan 2018. Yang kedua, menguraikan suatu situasi yang terdiri dari pembelajaran online yang menjelaskan tindakan tertentu yang kurang dapat mendukung dari keadaan lingkungan yang tersedia. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan proses berlangsungnya pembelajaran online pada mahasiswa PBA IAIN Kudus dengan cara tindakan tersebut. Yang keempat, menjelaskan argumen atau pendapat mengenai tindakan yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya, sumber dan jenis data. Data yang dihimpun terdiri dari macam-macam data tentang pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19, yaitu sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada mahasiswa pendidikan PBA, pendidikan bahasa Arab IAIN Kudus. Data yang dikumpulkan pada umumnya meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Salah satu faktor tercapainya keberhasilan suatu penelitian terletak pada pemilihan metode atau pendekatan penelitian, serta informasi yang telah dikumpulkan peneliti sebagai penentu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan macam-macam teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Metode observasi. Dalam metode observasi ini yaitu kegiatan merekam atau mencatat sebuah peristiwa menggunakan instrumen bertujuan untuk keperluan ilmiah, yaitu untuk kemampuan individu meneliti interaksi langsung. Yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu data dari narasumber yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan metode wawancara ini berupa dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau responden secara langsung dan berusaha mencari data informasi. Yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data, yaitu berdasarkan hasil dari catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain. Dokumentasi dapat berupa bahan tertulis atau berbentuk film yang dipersiapkan secara tidak sengaja oleh peneliti, seperti penggunaan kamera untuk mengabadikan kegiatan wawancara sebagai dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan teknik yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Tahap-tahap dalam menganalisis data antara lain: 1. Reduksi data. Reduksi ini merupakan kegiatan pemilihan data karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Mereduksi data berarti merangkum, yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Yang kedua yaitu penyusunan satuan. Dalam tahap ini, peneliti menyusun hal-hal pokok yang diperoleh dari hasil penelitian atau pengamatan di Kudus. Kemudian mengelompokkannya dalam sebuah pola, inti, tema, atau kategori sehingga tema utama yang dirancang dapat diketahui dengan mudah, lalu mendeskripsikannya sesuai dengan materi penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu kategorisasi, yaitu melakukan penggolongan atau pengorganisasian yang berasal dari tema utama. Dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data tersebut atau merangkum data. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke WA untuk ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.